Yo, halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga dalam keadaan sehat-sehat saja ya guys ya. Nah, baiklah, kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Abu Bakar As-Siddiq guys. Oke, langsung saja kita mulai ya guys ya. Abu Bakar As-Siddiq lahir pada tahun 572 Masehi dengan nama lahirnya yaitu Abdullah bin Abi Quhafa. Abu Bakar dilahirkan dari keturunan Bani Tamim dengan suku bangsa Quraisy. Berikut adalah nasab beliau ya guys. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Amruh bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tayyim bin Murrah bin Ka'ab bin Luwai bin Ghalib bin Quraisy. Abu Bakar bertemu nasabnya dengan Nabi Muhammad SAW pada kakeknya yaitu Murrah bin Ka'ab bin Sa'ad bin Tamim. Dalam hidupnya Abu Bakar memiliki profesi sebagai pedagang guys. Beberapa pakar sejarah juga menceritakan Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang terpelajar dan hakim yang berkedudukan tinggi. Selain itu juga Abu Bakar dipercaya sebagai orang yang menafsirkan mimpi. Abu Bakar As-Siddiq juga dikenal sebagai sosok yang amanah dan jujur. Saat Rasulullah SAW berdakwah, di awal mendapatkan wahyu, Abu Bakar As-Siddiq menjadi salah satu dari 5 orang yang pertama memeluk Islam atau yang disebut dengan As-Sabiqunal Awwalun. Kisah Abu Bakar As-Siddiq masuk Islam terjadi usai menerima ajakan dari Rasulullah secara langsung. Setelah resmi masuk Islam, Abu Bakar membantu Rasul berdakwah. Abu Bakar bahkan berhasil mengajak jajaran tokoh penting seperti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah untuk masuk Islam. Meski Abu Bakar As-Siddiq berhasil masuk Islam dan turut menyebarkannya, tak seluruh keluarganya menerima hal tersebut. Sang istri yang bernama Qutailah binti Abdul Uzza justru menolak. Hal ini membuat Abu Bakar As-Siddiq menceraikannya. Selain sang istri, anaknya yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq juga menolak Islam. Abu Bakar pun lantas memutuskan hubungan dengan anaknya yang tak mau masuk Islam. Sementara istri Abu Bakar As-Siddiq lainnya, Ummu Ruman, memilih memeluk Islam. Anak Abu Bakar yang lainnya juga memilih masuk Islam. Pada masa jahiliyah, orang Islam yang paling kejam disiksa adalah mereka yang berstatus sebagai budak. Salah satu yang memilukan sempat dialami oleh Bilal bin Rabah. Beliau pernah dijemur di terik matahari sementara tubuhnya ditindih dengan batu besar. Penyiksaan itu bertujuan agar para budak meninggalkan Islam dan kembali ke agama nenek moyang mereka. Layaknya para pemeluk Islam lainnya di masa awal, Abu Bakar juga kala itu merasakan kekejaman kaum kafir Quraisy guys. Akan tetapi karena statusnya yang cukup terpandang sebagai pedagang dan juga memiliki kerabat dan saudara, Abu Bakar mendapatkan perlindungan dari keluarganya. Meski Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan perlindungan dari keluarganya, beliau tak lantas menutup mata melihat berbagai penyiksaan kafir Quraisy kepada para budak yang beragama Islam. Abu Bakar As-Siddiq pun langsung melakukan tindakan secara nyata. Ia menggunakan harta pribadinya untuk membebaskan perbudakan dengan membeli mereka dari para tuannya untuk dimerdekakan.
Abu Bakar Asy-Siddiq juga tak pernah meragukan Rasulullah dan sangat yakin saat membelanya di hadapan para kaum kafir Quraisy. Hal itu tercermin pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Selain itu, Abu Bakar adalah sahabat setia dan selalu mendampingi Rasulullah saat hijrah ke Madinah. Abu Bakar Asy-Siddiq juga menemani Nabi Muhammad saat bersembunyi dari Gua Sur. Momen mencekam saat itu sempat dialami Abu Bakar Asy-Siddiq kala menemani Nabi hijrah. Kejadian itu terjadi saat orang-orang kafir Quraisy mengejarnya hingga ke Gua Sur. Orang kafir Quraisy telah mencurigai gua tersebut. Abu Bakar bahkan telah melihat kaki-kaki mereka. Di momen mencekamkan tersebut, Nabi Muhammad SAW pun menenangkan sahabatnya itu dan mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi mereka. Momen tersebut diabadikan di QS At-Taubah 9.40 guys. Setelah 3 hari terdiam di Gua Sur, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar Asy-Siddiq pun berhijrah ke Madinah. Keduanya mengendarai 2 ekor unta yang telah disiapkan Abu Bakar Asy-Siddiq, serta perbekalan yang disiapkan putri-putri Abu Bakar yaitu Asma dan Aisyah. Di masa kemudian, Abu Bakar Asy-Siddiq menjadi mertua Nabi Muhammad SAW. Hal itu terjadi usai Nabi Muhammad SAW menikahi putri Abu Bakar Asy-Siddiq, yaitu Aisyah. Selama Rasulullah sakit, saat menjelang wafat, Abu Bakar Asy-Siddiq yang menggantikan imam sholat. Hal itu membuat sebagian orang menganggap itu sebagai indikasi bahwa Abu Bakarlah yang pantas menempati posisi sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Rasulullah SAW. Dan setelah wafatnya Rasulullah, musyawarah pun dilakukan dan menghasilkan penunjukan Abu Bakar sebagai pemimpin umat Islam. Pengangkatan ini terjadi pada tahun 632 Masehi. Abu Bakar Asy-Siddiq diangkat sebagai pemimpin pertama atau khalifah pertama umat Islam. Dalam kepemimpinannya, Abu Bakar Asy-Siddiq terkenal sebagai sosok yang baik, lembut, suka menolong, namun juga tegas. Abu Bakar Asy-Siddiq menjadikan hukum Allah sebagai standar untuk menentukan yang salah dan yang benar. Dan hukum tersebut tidak hanya diikuti masyarakat, namun juga penguasanya. Selayaknya manusia pada umumnya, Abu Bakar Asy-Siddiq juga dihadapkan dengan kematian. Abu Bakar Asy-Siddiq tutup usia pada 23 Agustus 634 Masehi di Madinah, Arab Saudi. Meninggalnya dikarenakan sakit yang dideritanya pada usia 61 tahun. Dari hidup hingga meninggal, Abu Bakar Asy-Siddiq seolah selalu dekat dengan Rasulullah SAW. Sampai dimakamkan di dekat makam Nabi Muhammad SAW, tepatnya di rumah Nabi Muhammad dan rumah putrinya Aisyah. Seusai wafatnya, Abu Bakar Asy-Siddiq kepemimpinannya digantikan oleh Umar bin Khattab. Oke guys, selesai sudah videonya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada salah kata dalam pengucapan, saya minta maaf. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya guys ya. See you next time, next video. Bye bye guys.